Maka segala sesuatu dasarnya itu harus iman, saudara. Apalagi kita menghadapi mungkin si setan. Ya mungkin kita lari duluan, saudara. Ya kan begitu tuh. Di kuburan saja, lewat kuburan saja bulu kuduk berdiri sendiri. Ngapain bulu kuduk berdiri? Orang sudah mati kok. Kan begitu ya. Ya, tidak ada orang kok kayaknya, mungkin ada yang lihat-lihat saya langsung pegang sepatu cabut dari situ, kan begitu dulu kan. Dulu atau mungkin sampai sekarang juga masih kayak begitu. Takut. Jadi jelas ya. Karena begini loh ya, di dalam alam roh itu kan ada 3. Ada yang namanya si setan iblis. Ada namanya ya Roh Kudus yang kita tahu, pribadi Allah. Ya. Dan setan. Dalam alam spiritual. Maka kita perlu hati-hati, saudaraku, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk ya melawan musuh ini harus kita taklukkan dulu gitu loh. Maka tadi Bapak bilang, kenapa kita kok dalam iman kepada Tuhan kok mengalami jatuh bangun terus. Ya. Mau baca Alkitab saja, kalau duduk nongkrong cerita sama teman bisa sampai pagi. Iya enggak? Tapi kalau baca Alkitab saja, begitu buka Alkitab langsung mata tertutup. Tapi begitu Alkitab ditutup, ngomong sama orang bisa nyambung, saudara, bisa ngomong lama. Apakah Alkitab tidak indah? Apakah Alkitab itu nggak punya power, nggak punya kekuatan apapun? Daud itu dia bilang, waktu malam aku merenungkan Taurat itu, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia begitu mencintai firman Allah, begitu luar biasa. Sampai dia bilang, waktu aku merenungkan Tauratku itu, hatiku merasa tenang, damai. Waktu aku merenungkan firman itu, hatiku damai, tenang, sukacita. Begitu, maka iblis itu gak mau waktu kita merenungkan firman Tuhan itu kita mendapatkan ketenangan di sana. Sebabnya dia berupaya dengan sekuat tenaga, saudaraku, untuk mengalihkan hati dan pikiran kita, untuk tidak fokus kepada firman itu. Untuk membuat kita jadi doanya jadi ya biasa-biasa saja. Saya mau katakan bahwa sampai hari ini saudaraku, saya masih yakini sungguh bahwa doa itu punya kekuatan yang dahsyat. Amin. Doa itu punya kekuatan yang dahsyat, yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin hanya lewat doa. Dan doa yang bagaimana? Yaitu doa yang lahir dari iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu akan merubah segalanya. Amin. Maka dikatakan bahwa imanmu sebesar biji sesawi saja kau bisa pindahkan bukit itu ke laut, saudara. Pindahkan gunung, saudara. Amin. Tetapi iman yang sungguh-sungguh dikatakan, saudaraku, akan berdiri kokoh sekalipun bukit itu tidak pindah. Artinya, iman yang teguh itu, saudaraku, akan tetap bertahan sekalipun apa yang kita doakan itu belum ada tanda-tandanya, belum menunjukkan jawabannya, belum ada terrealisasi. Tapi dia akan terus tetap setia, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita perlu iman yang seperti itu, saudara. Itu, saudaraku, dikasih di dalam Tuhan. Kalau kita paham, di dalam alam roh itu ada satu hal yang menghalangi doa kita, yaitu setan. Siapa di sini yang bisa lihat setan? Kita nggak bisa lihat, tapi kita tahu dia ada. Rohnya ada. Betul ya? Sehingga tanpa sebab, saudaraku, bisa di dalam persekutuan kita ini kita jadi bentrok sendiri. Iya kan? Mungkin dari omongan satu dengan yang lain jadi bentrok. Yaitu iblis sore senang, anak-anak Tuhan jadi nggak mau, nggak bisa ibadah sungguh-sungguh. Kita jadi baku pukul sendiri. Nah, itu iblis mau supaya persekutuan model kayak begini itu harus hancur. Dia nggak mau kau mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Dia nggak mau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iblis nggak mau kau mencintai dia, Yesus, dengan sungguh-sungguh. Sebabnya dia ciptakan masalah-masalah di dalam komunitas persekutuan kita ini. Hanya dengan omongan kecil saja bisa tersebar sebagaikan api yang merembet kemana-mana, akhirnya terbakar semua.
Nah, kalau orang yang dia sadar, kalau pemimpinnya, kalau semua yang ada dia sadar bahwa kita kok jadinya berantem ya, kenapa ya? Padahal halnya sepele saja kok, bisa diselesaikan kok. Akhirnya kita nggak mau mengampuni, nggak mau memaafkan dan lain sebagainya. Akhirnya persekutuan lama kelamaan jadi hancur. Ingat bahwa musuh yang kita hadapi ini, Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi target daripada si setan itu, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, dia datang itu mencuri. Mencuri apa? Semua potensi dalam diri saudara. Mencuri apa? Iman saudara dicuri. Mencuri apa? Kasih saudara. Mencuri apa? Curi kesetiaan saudara di dalam Tuhan. Dia mencuri semua hal-hal yang baik dalam hidupmu. Dia curi pengharapan saudara supaya saudara tidak berharap kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya kalau kau berharap kepada Tuhan, saudaraku, masa depanmu pasti gilang gemilang, diberkati Tuhan. Amin. Tapi iblis curi pengharapan kita, iblis curi kasih kita, iblis curi iman kita. Kalau semua sudah dicuri, tinggal dia membunuh kita secara perlahan-lahan. Mungkin kita datang ke gereja, tapi kita nggak punya iman. Kita datang ke gereja, tapi kita nggak punya kasih. Kita datang ke gereja, tapi kita nggak punya pengharapan. Di luar saja kelihatan, tetapi sesungguhnya kita sudah kehilangan itu, saudara. Itu tidak boleh sampai terjadi, saudaraku. Amin. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi begini, iblis itu kalau ada kesempatan dia itu tidak mau buang waktu. Target itu harus mati sekarang, ya sekarang mati. Dia kasih, kalau kita bilang langsung kasih tadudu dia, udah selesai. Tidak ada pakai cara-cara ini. Karena dia bilang, ini kesempatan, tidak ada buang-buang waktu. Kalau bisa itu, saya curi semuanya ini, saya lumpuhkan dia, supaya dia buat kita tidak berdaya dan kita jadi pengikutnya. Iblis itu tidak ada kamusnya itu setan itu baik, nggak ada. Setan itu jahat. Ya, dia membunuh kita. Dan akhirnya targetnya akhirnya kita menjadi pengikutnya. Neraka jadi tempat kita akan berakhir bersama dengan dia di sana. Maka saya bilang begini, bahwa kalau dia ke bioskop kemana, itu buang waktu bagi setan. Setan itu buang waktu kalau ke bioskop. Setan itu buang waktu kalau di tempat-tempat tamasya. Dia cari anak-anak Tuhan yang setia itu. Mereka ada di mana? Dalam gereja itu. Dia cari mereka, bagaimana diperdaya mereka. Sampai kita akhirnya tidak punya pengharapan, kita pikir bahwa manusia bisa memberikan kita harapan. Kita jadi berpikir bahwa yang bisa membuat kita sukses berhasil itu manusia, enggak ada itu. Yang bisa membuat kau sukses berhasil itu Tuhan. Amin. Manusia tidak akan bisa membuat engkau berhasil. Tuhan yang bisa membuat kau berhasil. Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan, saya mau katakan. Ya, mari terus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia yang membuat kau sukses. Dia akan buat bapak kita, mama kita, orang tua kita nggak bisa buat kita sukses. Terbatas. Mereka manusia biasa. Terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak pernah terbatas. Maka kalau kau bergaul dengan dia, hidup dekat dengan dia, bersekutu dengan dia, mengasihi dia, sungguh-sungguh, saudaraku, dia yang tidak pernah terbatas itu akan membawa engkau mengalami kehidupan yang penuh kemenangan. Diberkati. Haleluya ya. Oke, kita sepakat. Kita lihat berikutnya, saudaraku. Kita lihat cara kerja musuh. Cara kerjanya. Mari kita buka di kitab Esra. Esra pasal 4. Esra pasal 4. Kita lihat ayat 1 sampai 3. Cara kerja musuh yang pertama yaitu apa? Buat supaya kita kompromi. Ayat 1 sampai 3. Silakan dibaca. Eka baca.
berbakti kepada Allahmu sama seperti kami. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esar Hadonik, Raja Asyur yang memindahkan kami ke kemari. Ayat yang ketiga, tetapi Zerubabel, Imda dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukankah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami? Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh